Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Sylvia Kurniawati dari kelas 12 IPS 1 absen 24. Di sini saya akan mencontohkan teks editorial yang berjudul Dampak Buruk Sistem Pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah suatu keharusan yang harus dijalankan oleh semua warga negara. Karena keharusan ini, suatu negara termasuk negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kualitas semakin meningkat setiap tahunnya. Program pemerintah selalu di-upgrade setiap tahunnya dengan harapan membawa dampak yang lebih baik lagi bagi pelajar Indonesia. Tapi, apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan mulia pemerintah? Jika melihat beberapa hal baik yang terjadi belakangan ini, seperti pelajar Indonesia yang memenangkan Olimpiade Internasional, mungkin bisa dijadikan acuan kesuksesan program pendidikan yang dijalankan pemerintahan. Tetapi masyarakat lupa beberapa hal. Hanya beberapa persen dari total keseluruhan pelajar saja yang mendapatkan dampak baik dari pendidikan yang dilihat dari tingkat kesejahteraan mental pelajar. Beberapa tahun belakangan banyak ditemukan kasus kekerasan pelajar terhadap sesama pelajar, bahkan ditemukan kekerasan terhadap guru. Mengapa hal ini terjadi? Ada masalah apa sehingga murid-murid menjadi liar seperti ini? Jika ditelusuri lebih dalam, beberapa kasus terjadi karena murid-murid merasa tertekan dengan mata pelajaran yang diajarkan dan berakhir mencari pelampiasan. Jam belajar yang tinggi akan tertekan juga menyebabkan beberapa anak membangkang dan memilih tidak menaati peraturan sekolah. Beberapa dari mereka mungkin bersinar di sepak bola, tetapi banyak juga anak-anak selama berjam-jam menghabiskan waktu tanpa tujuan, berseliweran di kantin, atau lebih buruk lagi merokok di toilet. Bagi sebagian kecil, anak-anak belajar di sekolah itu mengerikan. Pada masyarakat sering mendengar berita bahwa banyak anak-anak sekolah yang membolos sekolah. Hal itu terjadi karena pelajar dirasa sangat membosankan dan juga sangat menekan. Tidak bisa dipungkiri, setiap anak memiliki bakat masing-masing. Tidak bisa digeneralisir mereka harus menguasai mata pelajaran yang sama. Jika dipaksakan, pasti dapat melemahkan semangat. Lebih buruk lagi adalah kesenjangan antara pelajar semakin besar. Hal ini menyebabkan anak-anak bersaing tidak sehat dan berujung berkelahi atau mengintimidasi. Faktanya adalah bahwa sekarang sekolah menengah memberlakukan sistem full day school yang mengharuskan para siswa tinggal lebih lama di sekolah. Waktu istirahat mereka tentu berkurang, apalagi untuk siswa yang mengikuti les tambahan di luar jam sekolah, dan juga tugas-tugas sekolah yang wajib dikerjakan. Secara keseluruhan, anak-anak sekolah kekurangan ruang bermain dan istirahat. Pada saat yang sama, anak-anak melaporkan kurang memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman di luar sekolah. Karena kurangnya sosialisasi ini, kecemasan yang meningkat dan beberapa di antaranya dibenarkan. Hal yang dirasa cukup buruk karena anak-anak akan beralih mencari kesibukan lain, yaitu bermain smartphone atau HP. Daya tarik game dan media sosial telah berkontribusi pada perubahan waktu luang mereka yang sedikit. Saat ini sudah sering dijumpai bahwa pada hari sekolah juga beberapa anak muda telah kehilangan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain, untuk bermain game, berlarian, bertukar berita. Stres, ujian, dan penyakit mental di kalangan remaja adalah hal yang perlu diperhatikan lebih jauh. Sekolah adalah untuk pendidikan. Sekolah adalah tempat orang belajar, berteman, dan bergaul dengan orang lain. Selama masa kanak-kanak, anak-anak mengembangkan karakter dan minat mereka. Kesempatan
kesempatan untuk mengekspresikan pandangan. Semua ini adalah bagian dari persiapan untuk kehidupan bekal dewasa nanti. Dan kesimpulan yang ada di teks di atas yang saya ceritakan tadi adalah para peneliti menunjukkan kekhawatiran tentang standar yang mendorong sekolah untuk memasukkan sebanyak mungkin pembelajaran formal dan kekhawatiran tentang perilaku yang membuat mereka memandang sekolah secara negatif. Latar belakang penyebab stigma ini adalah budaya di mana semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar semakin tinggi pula presentasi kecerdasan yang didapatkan. Padahal tidak seperti itu sepenuhnya. Orang-orang dari segala usia membutuhkan kesempatan untuk beristirahat dan orang tua harus mendorong anak-anak untuk tumbuh lebih baik. Hal untuk memperoleh ketenangan jika dibutuhkan agar proses belajar bisa maksimal. Ini bisa dianggap sebagai hak mereka. Nah, itu contoh cerita editor saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.